Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, wa nasra abda, wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din wa karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal ayyadi tilafatan li ibadis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqina wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsihi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fa aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Di hari ini kala fajar menyambut pagi, bersama teriknya mentari, seluruh umat Islam mengumandangkan kalimat tasbih, tahmid dan takbir. Tentunya tiada lain adalah memuji kebesaran Allah, memuliakan Allah, seraya bermunajat di balik rasa syukur yang amat dalam. Karena pada hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah, kita semua diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat kebersamaan di tempat ini. Tiada lain kita hanya berkumpul untuk merayakan hari kemenangan yang tentunya kita telah usahakan selama sebulan penuh. Berjuang dan berjihad memerangi musuh jasmania maupun musuh batinia kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita semua, yakni derajat takwa. Tentunya kita pun juga harus bersyukur karena Allah telah memberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala, juga menghapus dosa-dosa kita semua. Dan hari ini juga begitu indah dan sempurnanya bagi mereka yang telah dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk menjalankan ibadah puasa dengan segala keikhlasan dan ketaatan selama sebulan penuh. Dan tentunya pada hari ini dalam keadaan yang fitrah dan fitri, terkhusus bagi mereka yang telah mampu menjalankan atau menunaikan selama sebulan penuh. Insya Allah, amin, Allahumma ya amin. Dan tentunya kita sebagai hamba yang senantiasa taat terhadap perintah-perintahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'annya agar senantiasa menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaan kita kepadanya, sebagaimana firman-Nya, faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillahi
Dzalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Ar-Rum ayat 30. Imam Al-Qurtubi menafsirkan fitratullahi sebagai fitrah agama. Adapun maksud dari lafaz hanifan itu adalah lurus dan jauh dari agama-agama yang menyimpang. Demikian jamaah sekalian, maksud dari ayat ini adalah Allah menyuruh Rasulullah SAW beserta umatnya untuk menghadapkan serta menegakkan wajahnya, tidak menengok ke kiri dan ke kanan selain kepada agama, yaitu agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana setiap anak yang lahir atau setiap anak yang ada di dalam kandungan ibunya, tentunya mereka sudah berislam meskipun ayahnya muslim ataupun orang tuanya bukan muslim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dengan kata lain, Idul Fitri adalah konsep kehambaan yang mengantarkan untuk kembali mengenal Allah. Bukankah kita sadari bahwa Ramadan yang telah berlalu mengantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah melalui beragam ibadah, mengenal kembali Allah melalui puasa, qiyamul lail, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, sedekah, memberi buka puasa dan sebagainya. Semua itu tidak akan mungkin kita lakukan kalau bukan di bulan suci Ramadan. Salam dan salawat senantiasa kita peruntukkan untuk sosok yang kita cintai, sosok yang kita teladani, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah, manusia sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan segala cinta dan kasih sayangnya telah menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk umatnya, bukan hanya untuk umat manusia, tapi seluruh umat dari seluruh alam semesta. Di dalam Al-Quran hanya diperuntukkan ada 100 kata rahmat, 132 kata rahmat yang tertulis di dalam Al-Quran, hanya satu yang diperuntukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam perjalanan kehidupan, menit-menit yang akan kita lewati tidak pernah kita tahu apakah masih berpihak kepada kita semua atau tidak lagi berpihak kepada kita, seperti saudara-saudara kita mungkin tahun lalu, bulan lalu, atau di awal puasa kemarin mereka masih bersama kita. Tetapi di hari ini yang ada hanyalah kenangan lewat pusarannya. Ada begitu banyak hal perkara kehidupan yang akan kita lewati. Semua tergantung pada kualitas ketaatan dan perbuatan amal soleh kita. Semua tergantung pada kesadaran yang hakiki. Dan bukankah kita semua selama sebulan penuh Allah telah menyekolahkan kita lewat ibadah saum, bulan yang dikenal sebagai bulan Tarbiyatun Nar dan bulan Tazkiyatun Nar, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang selamat karena kehendak dan ridhonya. Hingga hari ini kita masih berada di momentum Idul Fitri sebagai kado terindah yang Allah hadiahkan pada kita semua, khususnya bagi mereka yang mampu menjaga ibadah puasanya dan hal-hal yang memakruhkan nilai ibadah puasanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab terbesar kita setelah hari ini adalah bagaimana kita menjaga kemenangan ini selama 11 bulan ke depannya. Apakah kita akan merusaknya kembali dengan menjadi manusia-manusia yang tidak amanah dengan hadiah derajat takwa hari ini? Atau apakah kita kembali sibuk menghabiskan waktu untuk mengintip kesalahan dan kekurangan orang lain? Dan apakah kita semakin cerdas menjadi hakim atas kesalahan dan keburukan orang lain dan mencerdaskan diri kita
seolah-olah sebagai pengacara atas kesalahan dan kekurangan diri kita sendiri? Dan ataukah menjadikan diri kita sebagai manusia yang tidak pernah salah, bahkan mengagungkan diri sebagai manusia yang superior atas keterbatasan orang-orang di sekeliling kita? Menjadi manusia yang merusak nilai amal ibadah kita hanya dengan mencela status sosial saudara-saudara kita. Sesungguhnya manusia seringkali asik karena kemampuannya mampu melihat sebatang pohon yang terbentang di lautan sana, tapi sebatang pohon yang terbentang di pelupuk mata dia tidak mampu melihatnya. Inilah salah satu karakter manusia yang melupakan esensi dirinya yang telah diamanakan kepada dirinya sebagai hamba dengan tujuan penciptaannya. Wa ma khalaqul jinna wal insana illa liya'budun. Dan sebagai insan yang dititipkan hati dan akal, namun meniadakan fitrah hatinya dan akalnya, manusia yang dijadikan sebagai khalifatul fil ardi, tapi menjadikan dirinya sebagai budak atas hawa nafsunya, sehingga di setiap kehidupannya tidak ada lagi cinta dan kasih sayang. Di dalam kehidupannya hanya rasa ego yang bersarang di lingkaran hatinya. Manusia yang selalu menenangkan waktunya atau menghabiskan waktunya untuk menggibah atau membicarakan kekurangan tetangganya. Bukankah Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbal akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian manakala dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menegaskan bahwa keimanan seseorang dapat dikatakan sempurna apabila ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, sepanjang dalam hal-hal kebaikan. Dan saudara yang dimaksud di sini adalah tidak hanya terbatas saudara kandung, namun cakupannya sangat luas, yaitu saudara sesama manusia. Tanpa melihat perbedaan, baik perbedaan akidah, perbedaan mazhab, perbedaan organisasi, perbedaan kasta dan status sosial, juga perbedaan kultur, lebih-lebih dalam perbedaan tingkat kualitas ibadah setiap orang. Mereka yang ibadah sholatnya, mereka yang telah diberikan hidayah oleh Allah akan kebaikan sebuah ibadah, kesempurnaan dalam ibadah sholatnya, maka janganlah berbangga diri sehingga mencela ibadah orang lain yang masih diberi ujian oleh Allah dengan keterbatasan menjalankan ibadahnya. Karena kebaikan adalah merupakan ujian bagi setiap manusia, begitu juga keburukan merupakan ujian bagi manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat adalah merupakan salah satu ibadah keistimewaan bagi setiap orang, tetapi hakikat kemuliaan manusia terletak pada dua perkara hal yang kecil di dalam diri manusia itu, yaitu hati dan lisannya. Ketika hati dan lisannya tidak digunakan dalam kebaikan, maka sesungguhnya manusia itu telah merendahkan dirinya di hadapan Allah, lebih-lebih merendahkan dirinya di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perpecahan dan permusuhan tidak lagi menjadi fakta baru dalam kehidupan manusia. Perbedaan pendapat yang seringkali menjadi tontonan, baik di dunia nyata maupun di dunia sosmed, semua telah menjadi konsumsi publik. Antara satu dengan yang lainnya saling menghujat. Semua orang bebas berpendapat akan kehidupan orang lain. Ada orang yang memanfaatkan mulutnya untuk menyindir entah dia kenal ataupun tidak. Ada orang-orang yang diam lisannya tak berucap, tetapi jari jemarinya sibuk menulis, mencela dan memposting kekurangan orang lain. Tentu tak ada lagi rahasia kehidupan, semua dipertontonkan. Hati dan pikiran kita tak lagi menyadari bahwa setiap kata yang kita ketik atau yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga fenomena ini menjadikan setiap manusia tampak lebih mudah tersulut emosi yang kemudian berujung pada cacian dan hinaan,
hanya karena masalah-masalah furuj atau hal-hal yang lainnya. Dan semakin nampak perilaku-perilaku yang sudah enggan untuk mendengarkan pendapat orang lain, bahkan seringkali memalingkan mukanya ketika ada saudaranya memberikan pendapat atau hanya sebatas untuk berbicara. Padahal kalau kita flashback napak-tilas perjalanan baginda Rasulullah SAW, ada salah satu akhlak terbaik yang dimiliki Rasulullah adalah ketika ada sahabatnya atau orang-orang sekelilingnya, baik dia umat Islam atau orang-orang Yahudi, sedang berbicara kepadanya, maka dia tidak pernah memalingkan wajahnya kepada orang-orang yang berbicara kepada dirinya, karena dia sangat menghargai orang-orang di sekelilingnya. Di dalam kehidupan sekarang ini, akhlak seperti ini sudah jarang ditemukan di dalam kehidupan kita. Jangankan orang lain yang berbicara terhadap diri kita, orang tua yang anak-anak atau orang tua yang berbicara terhadap anaknya, maka seringkali kita menemukan begitu banyak anak-anak yang enggan untuk menatap wajah orang tuanya yang sedang berbicara, walaupun sedetik pun ataupun semenit. Mereka sibuk dengan kekasih mereka, yaitu handphone mereka, tanpa harus menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW telah menegaskan di dalam sabdanya, ada 7 golongan orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya, seorang hatinya yang terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dalam hal ini, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari 4 unsur, kemudian menjadikan satu bentuk yang indah dan membentuk kehidupan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anaknya, antara anak dan ayahnya, serta antara anak dan ibunya, antara pemerintah dan masyarakatnya, antara guru dan murid-muridnya, juga antara ustaz dan para jamaahnya. Semua bersatu dalam esensi mahabbah ilallah. Di dalam kehidupan begitu banyak lisan yang saling melukai, suami yang menyia-nyiakan istrinya, istri yang tidak taat lagi kepada orang tuanya, istri yang tidak taat lagi terhadap suaminya, orang tua yang senantiasa menelantarkan kewajibannya terhadap anak-anaknya, atau banyak anak-anak yang semakin banyak anak-anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dan kita ketahui kaum muslimin bahwa cinta seorang ayah dan ibunya kepada anaknya seringkali melebihi cintanya kepada dirinya. Dia rela menyembunyikan bahkan mengabaikan kesedihannya hanya untuk menjadikan anaknya bahagia. Ia rela mengabaikan rasa sakitnya hanya untuk anak-anaknya agar menjadi lebih sehat dan lebih baik. Dan serapu-rapunya seorang ibu tidak akan pernah mau terlihat lemah di hadapan anak-anaknya, menghabiskan waktunya hanya untuk mendoakan dan merawat anak-anaknya. Akan tetapi 10 orang anak, bahkan 1 orang anak pun takut kehilangan waktu untuk dirinya, hanya untuk tidak ingin melihat kedua orang tuanya. Wahai saudaraku, lihatlah yang ada di sampingmu. Genggamlah tangan mereka. Mungkin dia adalah ibu dan ayahmu, mungkin dia adalah anak-anakmu, atau mungkin dia adalah saudara-saudaramu, dan mungkin bahkan dia adalah tetanggamu yang selama ini kau lukai hatinya dengan ketajaman lisan kita. Karena di hari yang fitri ini engkau masih bisa melihatnya, engkau bisa masih melihat senyumannya. Tapi bisa jadi sepulangnya dari tempat ini, engkau tak akan pernah bisa mendapatkannya senyumannya, atau hanya sebatas engkau melihatnya lagi. Engkau tak akan pernah lagi mendengar suaranya, bahkan menggenggam tangannya pun engkau tak mampu.
padahal masih begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kau lakukan kepada dirinya yang belum engkau maafkan atau engkau dimaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baginda Rasulullah SAW telah menuntut kita dalam segala hal kebaikan, baik aspek keilahian maupun aspek muamalah. Dalam perkara hubungan manusia dengan Tuhannya dan perkara hubungan manusia dengan sesamanya, kita termasuk umatnya yang mengakui kenabiannya. Jika engkau mengakui kenabian baginda Rasulullah SAW, maka taatlah kepada apa yang disunahkan atau yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hari ini sebagai awal perjalanan kita di hari yang fitri ini, 1 bulan penuh kita dididik, mari kita memperbaiki diri kita untuk melangkah menyusuri setiap lorong-lorong waktu kehidupan 11 bulan ke depannya, dengan membentuk pribadi yang saling memberi, saling menerima kekurangan serta kelebihan dan masing-masing sebagai sesama makhluk Tuhan, sebagai umat kebanggaan Rasulullah SAW. Sesungguhnya hal ini menjadi sebuah perkara yang harus ditanamkan di dalam diri manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah dan di mata baginda Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melibatkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia, semata-mata ketaatan cinta kita kepada Allah, maka sesungguhnya hal ini termasuk dari amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, pada hari ini mari tirai perbedaan tak ada lagi, kebencian tak bersamayam lagi di dalam hati kita, dan rasa dengki karena perbedaan tak lagi menjadi alasan untuk kita tidak saling merangkul. Dua saudara yang kemarin bertikai, maka mulai hari ini mari kita saling bergenggaman tangan untuk saling memaafkan. Orang tua yang hilaf dengan sikap anak-anaknya hingga ia merasa diabaikan dan anak-anaknya merasa tidak diperlakukan secara tidak adil dengan saudara-saudaranya hingga menimbulkan benci dan dendam terhadap kedua orang tuanya, maka mulai hari ini datangi dan peluk mereka dengan cinta dan maafmu. Antara tetangga dengan tetangga yang saling berpaling luka hanya karena kesalahan, maka bukakanlah pintu rumah dan hatimu selebar-lebarnya untuk meminta maaf dan memberi maaf kepadanya. Jangan biarkan hati di kehidupan kita dipenuhi dengan benci dan dendam. Jangan biarkan jiwamu terpenjara hanya karena ketidaksukaanmu terhadap perbedaan sikap dengan tetanggamu. Tapi jadikanlah kehidupan ini sebagai kehidupan yang senantiasa melebur dalam sebuah perbedaan, dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara abdah wa azza juddahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'bud illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, izghamama liman jahada bihi wa kaffar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsihi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa af'al khairan wa jatanibu anis sayyi'at
wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri ba'da fihi min nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbahatin bi kursihi wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman fajtanibullahu illa ma da'akum wa sallu wa sallamu 'ala man bihi hadakum Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa radallahu anha bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ghfirli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Ghafur. Di pagi hari ini kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu. Kami meledakkan hati, jiwa dan tubuh kami untuk mengharapkan ampunan-Mu. Kami sadar dan kami tahu ya Allah bahwa selama ini begitu banyak kami melupakan-Mu. Kami sangat jauh dari-Mu ya Allah. Rabbana ammana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya kami telah beriman kepada-Mu, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat-Mu. Engkau adalah pemberi rahmat terbaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkanlah kami semua yang telah lalai dari segala perintah. Dan jika selama ini kami terlalu sibuk dengan urusan dunia dan dosa-dosa kami, ya Allah, serta nikmat mata yang Engkau telah anugerahkan, justru kami tidak menggunakannya untuk melihat kebesaran-Mu, tapi justru kami banyak melihat apa yang Engkau benci, ya Allah. Tangan ini yang Engkau titipkan kadang-kala mengambil yang bukan haknya, ya Allah. Nikmat lisan yang Engkau berikan telah begitu banyak melukai orang-orang di sekeliling kami, dan lisan ini bukan lagi menjadi tempat untuk memuji kebesaran-Mu, ya Allah, tetapi telah menjadi sarang dosa bagi kami, ya Allah, untuk membenci dan melukai, bahkan menggibah kekurangan serta dosa orang lain. Allahumma nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Kami memohon ridha-Mu dan ridhoilah kami ya Allah atas segala kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, agar kami berada di surga kelak nanti ya Allah. Dan janganlah Engkau murka dengan segala dosa-dosa kami, dosa dalam bentuk apapun itu ya Allah, agar kami tidak menjadi penghuni neraka-Mu. Ya Tuhan, Allah yang Maha Rahman dan Rahim, berikanlah payung rahmat dan rahim-Mu di setiap kehidupan kami. Anugerahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami semua, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada ayah dari anak-anak kami, kepada ibu dari anak-anak kami, kepada seluruh keluarga dan hamba tolong kami ya Allah, terkhusus kepada anak-anak dan keturunan yang Engkau titipkan kepada kami. Semoga kami semua mampu menjadi orang tua yang baik ya Allah, mampu menjadi teladan yang baik dari anak-anak kami, dan jadikanlah anak keturunan kami sebagai keturunan yang taat kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Karena kami sadar ya Allah, sesungguhnya kami hanyalah debu-debu yang berterbangan, yang tak punya nilai tanpa adanya kasih sayang-Mu. Kami layaknya sebagai ranting yang kian rapuh sedang menanti setetes bulir hujan rahmat dan rahim-Mu. Maka dekaplah jiwa-jiwa gersang dan jauh dari perintah-Mu ini ya Allah. Sesungguhnya kepada-Mu lah kami berserah diri dan bergantung dan meminta kepada-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tahu, setiap perjalanan Engkau telah menitipkan nikmat dan kasih sayang-Mu, sebagaimana telah Engkau titipkan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami, kepada ibu kami. Di alam azali Engkau telah menetapkan di mana kami akan hidup selama 9 bulan 10 hari. Di ruang kecil bak surga Firdaus ya Allah,
Engkau hidupkan di dalam rahim ibu kami, tapi hari ini, kemarin, bahkan selama ini telah begitu banyak menitiskan air mata mereka, ya Allah. Sikap keangkuhan kami, ketidakpatuhan kami, bahkan kami menelantarkan perasaan mereka demi orang-orang baru yang kami kenal. Bahkan kami rela menggadaikan perasaannya dan memilih cinta yang baru dalam hidup kami, ya Allah. Mata ini Engkau meneteskan air mata, kalau hatinya hancur, tapi justru air mata kami meneteskan hanya karena kesedihan istri kami, hanya karena kesedihan suami kami. Kami enggan berlari memeluknya ketika dia sakit, tapi hati kami lebih terpanggil untuk merangkul istri atau suami kami, ya Allah. Ya Allah, ya Latif, izinkan kami untuk bisa menatap senyuman di pipi keriputnya. Izinkan kami untuk bisa menatap tatapan senduh di pelopak matanya yang kian keriput. Dan izinkan kami agar kami bisa selalu memeluk tubuhnya yang kian rapuh karenamu. Allahumma ghfir dzunubah wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Basir, jika Engkau masih mampu, jika kami masih mampu menatap wajah ibu kami atau saudara kami, maka marilah kita datang dan tetaplah mereka dengan segala kasih sayangnya dan segala kasih sayang kita. Dan yang masih mampu mencium jari jemari ayah dan ibunya, ciumlah tangan keduanya sebelum kedua tangannya ditimbun oleh tanah. Sebelum keduanya masuk ke dalam kubur, ke alam barzahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak anak yang sudah tidak bisa lagi menatap wajah ayah dan ibunya. Hari ini mereka masih merasakan begitu banyak kesedihan, sangat rindu menatap wajah ibu dan ayahnya. Tetapi tatapannya telah terhalang oleh tirai besar tanah yang masih basah, bahkan telah rata dengan tanah. Yang terpisah hanyalah penyesalan yang amat dalam di dalam kehidupannya, karena ia telah menyia-nyiakannya. Tapi jika hari ini orang tua kita masih ada, ya Allah, maka datangilah dan berdoalah untuk mereka. Allahumma rabban nasi azhibil ba'syai wasifihu wa anta syafi la syifaa ila syifauka syifaa la yuhadiru syifaa. Ya Allah, Rabb manusia di alam semesta, hilangkanlah kesusahan dan berikanlah kesembuhan. Engkau zat yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Jangan biarkan mereka terbaring, tetap berilah kekuatan agar mereka bisa beribadah kembali kepadamu, ya Allah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata wa syafa'ata ala ahli quburi min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Allahumma ya amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.